Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggar Siswanto dari Universitas Islam Indragiri Hilir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 10 12 11 01 01 08. Di sini saya akan mencoba membahas materi tentang manajemen sumber daya manusia dengan materi yakni motivasi kerja. Saya akan mencoba membahas sedikit permasalahan yang ada di dalam materi motivasi kerja. Baiklah, permasalahan pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang motivasi kerja. Motivasi kerja adalah kekuatan internal atau dorongan yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan maksimal dan mencapai tujuan tertentu. Beberapa hal yang diketahui tentang motivasi kerja meliputi yang pertama ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi dapat berasal dari faktor internal, misalnya kepuasan dalam pekerjaan, rasa pencapaian, maupun eksternal, misalnya imbalan finansial dan pengakuan. Yang kedua yakni teori motivasi. Ada berbagai teori yang menjelaskan motivasi kerja seperti teori hierarki kebutuhan Maslow, teori X dan Y McGregor, teori keseimbangan kerja hidup, dan teori keunggulan kompetitif. Yang ketiga yakni pentingnya pemenuhan kebutuhan. Motivasi kerja seringkali terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan keaktualisasi diri. Dan yang keempat yakni pengaruh lingkungan kerja. Faktor seperti budaya, perusahaan, gaya kepemimpinan, dan kondisi kerja juga berpengaruh besar terhadap tingkat motivasi karyawan. Selanjutnya yang kelima ialah peran motivasi dalam kinerja. Tingkat motivasi yang tinggi biasanya berdampak positif terhadap produktivitas, kreativitas, loyalitas, dan retensi karyawan. Memahami motivasi kerja membantu organisasi merancang strategi pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif dan mendukung karyawan dalam mencapai potensi mereka secara maksimal. Adapun selanjutnya, permasalahan yang kedua yakni siapa yang terlibat dalam pembuatan kebijakan atau program motivasi di tempat kerja. Dalam pembuatan kebijakan atau program motivasi di tempat kerja, biasanya melibatkan beberapa pihak, antara lain yang pertama, manajemen senior atau pimpinan organisasi itu sendiri. Mereka memiliki peran kunci dalam menetapkan visi dan strategi organisasi terhadap kebijakan yang mendukung motivasi kerja karyawan. Dan yang kedua ada tim HR, sumber daya manusia. Tim HR bertanggung jawab dalam mengelola kebijakan dan program terkait sumber daya manusia, termasuk motivasi kerja. Mereka dapat merancang dan mengimplementasikan program seperti program pengakuan, insentif, pengembangan karir, dan evaluasi kinerja. Yang ketiga adalah manajer dan supervisor. Mereka memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan motivasi di tingkat operasional. Manajer dan supervisor dapat memberikan dukungan langsung kepada karyawan, memberikan umpan balik, dan memastikan kebijakan motivasi diterapkan dengan konsisten. Yang keempat yaitu karyawan atau tim perwakilan dari karyawan itu. Melibatkan karyawan dalam proses pembuatan kebijakan motivasi dapat membantu memastikan bahwa program yang dibuat memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Selanjutnya yang kelima ialah konsultan atau ahli eksternal. Kadang-kadang organisasi dapat melibatkan konsultan atau ahli eksternal yang memiliki keahlian khusus dalam bidang motivasi kerja. Keterlibatan berbagai pihak ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan motivasi yang diimplementasikan efektif sesuai dengan tujuan organisasi dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga yaitu kapan waktu yang tepat untuk memberikan pengakuan atau apresiasi atas hasil kerja yang baik.
Memberikan pengakuan atau apresiasi atas hasil kerja yang baik sebaiknya dilakukan secara teratur dan tepat waktu. Beberapa waktu yang tepat untuk memberikan pengakuan atau apresiasi meliputi yang pertama yakni secara langsung setelah pencapaian tersebut. Memberikan pengakuan segera setelah seseorang mencapai sesuatu yang baik atau mencatat pencapaian yang signifikan dapat meningkatkan dampak positifnya. Ini juga memastikan bahwa pengakuan diberikan saat prestasi masih segar dalam ingatan. Dan yang kedua pada acara atau pertemuan tim. Banyak organisasi menyediakan waktu khusus dalam pertemuan tim atau acara bulanan untuk memberikan pengakuan kepada individu atau tim yang telah berprestasi. Ini tidak hanya membangkitkan semangat kerja, tapi juga memperkuat rasa kepemilikan tim terhadap pencapaian bersama. Yang ketiga yakni sebelum atau setelah evaluasi kinerja. Memasukkan pengakuan atau apresiasi dalam proses evaluasi kinerja dapat memberikan motivasi tambahan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Hal ini juga bisa menjadi momen yang tepat untuk merayakan pencapaian yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah setelah menyelesaikan proyek besar. Ketika seseorang atau tim berhasil menyelesaikan proyek besar atau mencapai target yang signifikan, memberikan pengakuan dapat memperkuat rasa prestasi dan memberikan dorongan untuk proyek berikutnya. Yang penting, pengakuan atau apresiasi harus diberikan secara jujur dan tulus. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan, tapi juga membangun budaya kerja yang positif di tempat kerja. Permasalahan selanjutnya yaitu di mana area atau ruang kerja yang dapat memotivasi kerja menjadi positif. Terdapat beberapa area atau ruang kerja yang dapat memotivasi karyawan secara positif, antara lain yang pertama, desain interior yang menyenangkan. Lingkungan kerja yang dirancang dengan baik dan menarik dapat meningkatkan mood dan kenyamanan karyawan. Penggunaan warna-warna yang cerah atau netral yang hangat, pencahayaan alami yang cukup, serta pengaturan furnitur yang ergonomis dapat menciptakan atmosfer yang mendukung produktivitas. Yang kedua ada area kolaborasi. Memiliki ruangan atau area yang dirancang untuk kolaborasi. Ini dapat mempromosikan interaksi antar karyawan, pertukaran ide, dan kerja tim yang lebih efektif. Area ini dapat berupa ruangan pertemuan terbuka, ruangan diskusi, atau bahkan ruangan santai yang didesain untuk brainstorming. Yang ketiga ada area kreatif atau ruang khusus. Menciptakan ruang khusus di kantor atau aktivitas kreatif seperti brainstorming, pengembangan konsep, atau pemecahan masalah dapat membantu karyawan merasa lebih terinspirasi dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Dan yang terakhir ada area rekreasi atau ruang istirahat. Memberikan ruang untuk istirahat atau rekreasi yang nyaman dapat membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Fasilitas seperti ruang makan yang nyaman, perpustakaan kecil, atau bahkan area permainan ringan seperti pingpong atau konsol game dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk merefresh diri dan kembali dengan semangat baru. Mengintegrasikan elemen-elemen dalam desain ruang kerja dapat menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi dan kesejahteraan karyawan serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja secara keseluruhan. Permasalahan selanjutnya yakni jelaskan mengapa motivasi kerja berhubungan dengan kinerja karyawan. Motivasi kerja berhubungan erat dengan kinerja karyawan karena motivasi adalah faktor yang mendorong seseorang untuk bertindak, bekerja keras, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa motivasi kerja berpengaruh pada kinerja karyawan. Yang pertama yaitu mendorong usaha lebih baik. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih bersemangat dan berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan mereka. Mereka memiliki dorongan internal untuk melakukan pekerjaan yang baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, menjaga konsistensi dan ketekunan.
Motivasi yang kuat membantu karyawan untuk tetap konsisten dan tekun dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Mereka tidak mudah menyerah di hadapan hambatan atau kesulitan, tetapi justru menggunakan tantangan sebagai pendorong untuk mencapai keberhasilan. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih fokus dan dapat mengalokasikan waktu mereka secara efektif untuk menyelesaikan tugas. Mereka memiliki orientasi yang jelas terhadap tujuan mereka dan menghindari gangguan yang tidak perlu. Selanjutnya, yang keempat, yaitu dapat meningkatkan produktivitas kerja. Motivasi yang tinggi secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas karyawan. Ketika karyawan merasa termotivasi, mereka cenderung menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat dibanding dengan karyawan yang kurang termotivasi. Yang kelima, meningkatkan kualitas pekerjaan. Karyawan yang termotivasi memiliki kecenderungan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam hal kualitas. Mereka lebih peduli terhadap detail, melakukan lebih inisiatif, dan mencari cara untuk meningkatkan cara kerja mereka. Yang keenam, yaitu meningkatkan kehadiran dan retensi karyawan. Karyawan yang merasa termotivasi cenderung lebih setia terhadap organisasi mereka dan memiliki tingkat kehadiran yang lebih tinggi. Mereka merasa terhubung dengan tujuan organisasi dan merasa dihargai, sehingga cenderung bertahan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Motivasi yang tinggi tidak hanya mempengaruhi individu secara langsung, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang positif di seluruh organisasi. Karyawan yang termotivasi cenderung berkontribusi pada atmosfer yang lebih baik, kolaboratif, dan mendukung. Dengan demikian, motivasi kerja bukan hanya tentang dorongan psikologis, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat kinerja individu dan keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan motivasi kerja menjadi penting dalam strategi manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, permasalahan yang terakhir adalah jelaskan bagaimana cara agar motivasi kerja berjalan dengan baik di lingkungan organisasi. Agar motivasi kerja dapat berjalan dengan baik di lingkungan organisasi, ada beberapa langkah dan strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah komunikasi yang terbuka dan jelas. Penting untuk memastikan bahwa tujuan organisasi, ekspektasi kinerja, dan harapan terhadap karyawan dikomunikasikan secara jelas dan terbuka. Karyawan perlu memahami bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Dan yang kedua, memberikan pengakuan dan apresiasi. Memberikan pengakuan secara teratur atas pencapaian dan kontribusi karyawan adalah kunci untuk memelihara motivasi. Pengakuan bisa berupa pujian, penghargaan formal, atau promosi yang layak. Yang keempat, fasilitasi pengembangan karir. Menyediakan kesempatan untuk pengembangan karir dan pelatihan dapat membantu karyawan merasa terdorong untuk terus berkembang. Program pengembangan seperti mentoring, pelatihan keterampilan, atau pendidikan lanjutan memberikan dorongan tambahan. Selanjutnya, yang kelima, yaitu budaya kerja yang mendorong kolaborasi dan dukungan. Membangun budaya kerja yang kolaboratif dan mendukung di mana karyawan merasa didukung oleh rekan kerja dan atasan mereka dapat meningkatkan motivasi. Ini menciptakan rasa kepemilikan terhadap kesuksesan tim dan organisasi. Yang keenam, ada keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka dapat memberikan rasa memiliki dan meningkatkan motivasi. Keterlibatan ini berupa diskusi kelompok, forum umpan balik, atau partisipasi dalam proyek strategis. Selanjutnya, yang ketujuh, yakni menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan berinovasi.
Desain lingkungan kerja yang nyaman, kreatif, dan menstimulasi dapat memotivasi karyawan untuk tetap bersemangat dan produktif. Ini bisa termasuk fleksibilitas waktu kerja, ruang kreatif, atau bahkan peralatan kerja yang canggih. Selanjutnya yang terakhir, evaluasi dan perbaikan secara berkala. Melakukan evaluasi terhadap program motivasi yang ada dan memperbaiki berdasarkan umpan balik dari karyawan adalah langkah penting. Organisasi perlu terbuka untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi karyawan yang berubah. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan berkelanjutan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung motivasi kerja secara efektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kepuasan di seluruh organisasi. Baiklah, itu tadi beberapa permasalahan tentang motivasi kerja mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Apabila terdapat banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.